Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-32 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa qawluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla, in tubdu khairan aw tukhfuh aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Kalau kalian menampakkan sebuah kebaikan, dan menampakkan sebuah kebaikan di sini, khairan di sini kebaikan secara umum, bukan hanya sedekah saja, tapi khairan di sini kebaikan secara umum. Ya, ibadah yang lain yang berupa ucapan maupun perbuatan. Kalau kalian menampakkan sebuah kebaikan, atau kalian sembunyikan. Kalau kita nampakkan, maksudnya adalah di antaranya bukan karena ingin riya, sum'ah, itu bukan. Tapi karena terkadang ketika seseorang menampakkan kepada orang lain sebuah ibadah, di antara maksudnya adalah supaya ditiru oleh orang lain. Nah, di sini perlu kekuatan. Ya, perlu kesungguhan dalam niat, karena perbedaannya sangat tipis sekali. Seorang menampakkan dengan tujuan supaya ditiru orang lain atau tujuannya adalah untuk riya, maka ini perlu sidq, kesungguhan kepada Allah SWT, perlu kejujuran kepada Allah. Kalau memang melihat manusia dan kita perkirakan mereka ini kalau melihat ana seolah tergugah hatinya untuk beramal dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Dan kita melihat kebiasaan mereka memang demikian. Misalnya sedekah, misalnya di sekitarnya banyak orang kaya. Ya, kemarin-kemarin kalau mereka melihat anak bersedekah, mereka ikut bersedekah. Nah, kemungkinan besar sekarang kalau anak tunjukkan sedekah ini, mereka juga akan ikut menyumbang masjid, ikut menyumbang, memberi makan ya orang-orang miskin misalnya. Karena banyak di sana orang-orang kaya yang tidak tahu kemana mereka harus menyalurkan harta mereka. Nah, kalau memang demikian, kemudian seseorang menampakkan amalannya di hadapan orang lain, tidak masalah. Nah, ini perlu sekali lagi sidq dan minta pertolongan kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari riya, dibersihkan hatinya dari kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Au tukhfu, atau kalian menyembunyikan amalan tadi, menyembunyikan khairan tadi, tidak dilihat oleh orang lain. Au ta'fu an su'in, atau kalian memaafkan dari sebuah kejelekan. Ada orang lain yang berbuat jelek kepada antum, kemudian antum memaafkan perbuatannya. Antum tidak membalas perbuatan dia, bahkan antum berusaha untuk melupakannya. Dan ini adalah sebuah amal soleh dan sifat yang baik. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وعندة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس." Dan orang yang memaafkan manusia, ini adalah sifat yang mulia. Seorang memiliki kesabaran, bahkan bukan hanya sabar, dia memaafkan, melupakan, dan tidak membalas kejelekan orang lain. Di samping dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah, karena Allah mengatakan وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Maka barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, mendamaikan, maka pahalanya adalah atas Allah. Kita memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita, memaafkan anak, memaafkan istri, memaafkan suami, memaafkan orang tua, memaafkan tetangga. Kita bergaul dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan pasti di sana ada perkara yang tidak baik yang mungkin muncul dari kita maupun dari mereka. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, pandai dalam memaafkan. Allah SWT mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian ada musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka adalah kalian berhati-hati. Musuh maksudnya bagaimana? Yang melalaikan kalian dari zikrullah, dengan muamalah mereka, menjadikan antum marah, menjadikan antum mungkin melakukan atau mencari harta yang haram karena dikejar-kejar oleh anaknya, dikejar-kejar oleh istrinya.
Ini godaan tersendiri bagi seseorang, atau menjadikan antum akhirnya jauh dan memisahkan tali silaturahim kepada saudara, atau akhirnya antum berbuat durhaka kepada orang tua misalnya karena gara-gara anak atau gara-gara keluarga. Fahdharuhum, maka adalah kalian berhati-hati. Kemudian apa kata Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu, kalau kalian memaafkan, wa taghfiru, dan kalian mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah dialah yang maha mengampuni dan maha penyayang. Kita maafkan mereka. Ya, jangan kita ikut terbawa dengan kelakuan mereka atau ucapan mereka sehingga kita mudah ya melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla karena kelakuan dan juga ucapan mereka. Jangan demikian. Jadi kita gabungkan antara dua perkara. Tetap kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan kita memaafkan. Kita maafkan dan kita lupakan dan terus kita istiqamah. Kalau memang ini diperintahkan oleh Allah, ya kita jalankan dan kita bersabar dengan ucapan dan perilaku mereka. Ini sikap seorang muslim dan dia berakhlak yang baik. Tidak ada pertentangan di antara dua perkara ini. Dia tetap bisa istiqamah di atas perintah Allah Azza wa Jalla dan di waktu yang sama dia bermuamalah yang baik dengan keluarga, bermuamalah yang baik dengan orang lain. Baik. Fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memaafkan dan dialah yang maha mampu. Kalau kalian memaafkan kejelekan, keburukan yang dilakukan oleh orang lain, ketahuilah bahwasanya Allah SWT itu maha pemaaf. Afuwan. Afuwan artinya adalah maha memaafkan. Apa makna memaafkan? Memaafkan maksudnya adalah memaafkan sehingga dia tidak mengazab orang yang berbuat dosa kepadanya atau berbuat kesalahan kepadanya. Dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal dia telah melakukan sebuah dosa kepada Allah. Maka ini dinamakan dengan afuun. Zat yang maha memaafkan. Allah SWT adalah zat yang maha memaafkan. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, tapi kebanyakan dimaafkan oleh Allah. Allah tidak menghadap kita dengan sebab dosa tadi. Allah SWT mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang menimpa kalian berupa musibah itu adalah karena sebab dosa kalian. Itu adalah dengan sebab dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu banyak memaafkan. Kalau dihitung semuanya dosa-dosa kita, dosa yang akhirnya dengan sebabnya Allah menurunkan musibah dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan dan dimaafkan oleh Allah, maka banyak dosa yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ya'fu an katsir, Allah SWT banyak memaafkan. Sehingga dialah yang memiliki nama Al-Afu, yang maha memaafkan. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan dan Allah tidak memberikan kepada kita musibah dengan sebab dosa yang kita lakukan. Tapi kalau demikian, kenapa kita tidak memaafkan orang lain? Ya, Allah SWT, Rabb kita dialah yang memiliki sifat Al-Afu. Sifatnya adalah Al-Afu, nama Allah adalah Al-Afu. Kalau kalian memaafkan sebuah kejelekan, sesungguhnya Allah SWT dialah zat yang maha memaafkan. Ya, kalau kita hitung berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan kepada Allah dan Allah memaafkan, dan berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, anak kepada kita, istri kepada kita, tetangga kepada kita. Coba dihitung, mana yang lebih banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah atau dosa kesalahan mereka kepada kita? Jawabannya adalah dosa yang kita lakukan kepada Allah. Apakah Allah memaafkan? Allah banyak memaafkan. Lalu kenapa kita tidak memaafkan mereka-mereka yang sedikit mereka berbuat kesalahan kepada kita? Dan itu lumrah. Ya, mereka sebagai seorang anak, mereka sebagai seorang istri, mereka adalah tetangga, adalah teman kita. Yang namanya manusia terkadang sudah berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati atau melakukan perbuatan yang menyakitkan hati, dan mereka menyadari itu adalah kesalahan. Maka seorang muslim berusaha untuk menjadi orang yang suka memaafkan kepada orang lain, sebagaimana Allah SWT banyak memaafkan kesalahannya. Dari sini Allah mengatakan qadiran, dan Allah SWT dialah yang maha mampu, maha berkuasa. Kenapa di sini disebutkan nama Allah qadiran setelah afuwan? Ini adalah sebuah kesempurnaan. Allah SWT maha memaafkan, ini menunjukkan kesempurnaan. Ya, karena sifat memaafkannya adalah sifat yang baik.
termasuk kesempurnaan. Manusia yang suka memaafkan lebih sempurna daripada manusia yang tidak suka memaafkan. Kemudian Al-Qudrah yang terkandung dalam nama Allah Al-Qadir, ini juga merupakan sifat kesempurnaan. Ya, Qudrah yaitu kekuasaan, kemampuan, ini adalah sifat kesempurnaan. Baik. Kalau digabungkan, maka ini menimbulkan atau memunculkan kesempurnaan yang lain. Allah SWT dialah yang maha memaafkan, dan di waktu yang sama Allah SWT itu Qadir yang maha mampu. Artinya kalau Allah mau menurunkan azab, maka Allah SWT Qadir, Allah maha mampu untuk menyiksa dan untuk mengazab atas setiap dosa yang kita lakukan. Allah maha mampu yang demikian. Tapi Allah tidak melakukannya, Allah SWT memaafkan. Maka ini sebuah kesempurnaan. Zat yang maha mampu untuk mengazab, kemudian dia memaafkan. Ini adalah kesempurnaan tersendiri. Ada sebagian orang, dia memaafkan karena memang dia tidak mampu untuk membalas. Ya, dalam keadaan sendiri, sementara yang menzalimi dia misalnya orang banyak. Dia mengatakan, saya memaafkan kalian. Dan kalau dilihat, memang dia orang yang tidak mampu untuk membalas. Tidak ada pilihan lain kecuali dia memaafkan. Ini berarti memaafkan karena memang dia dalam keadaan lemah. Tapi Allah SWT, dialah zat yang maha memaafkan, padahal dia mampu untuk menyiksa, padahal dia mampu untuk membalas dosa tadi dengan siksaan. Maka seorang hamba yang dia memiliki sifat ini, anak dia berbuat kesalahan kepadanya, dia mampu untuk membalas, dia mampu untuk menghukum, tapi dia memaafkan. Maka ini adalah sifat yang sangat baik dari seseorang. Ya, disertai dengan nasihat, disertai dengan peringatan, tapi dia memaafkan, dia lupakan dan dia maafkan. Maka ini pengaruh juga terhadap tarbiyah, ya, pendidikan anak, karena dia akan tertanam di dalam dirinya juga sifat memaafkan, dan akhirnya ketika dia kelak menjadi orang tua, dia pun akan menjadi orang yang memaafkan dan bertanggung jawab, berusaha untuk mentarbiyah anaknya dengan sifat yang sempurna ini. Tapi ini perlu kesungguhan, ya, perlu latihan, perlu kesabaran, dan terus berulang-ulang bekerja sama di antara kita untuk menanamkan pada diri kita sifat memaafkan ini. Baik. Fa innallaha kana 'afuwan qadira, berarti di sini kita menetapkan nama Al-'Afu bagi Allah dan nama Al-Qadir. Al-'Afu tersimpan di dalamnya atau mengandung sifat Al-'Afu, dan Al-Qadir ini terkandung di dalamnya sifat Al-Qudrah. Baik. Perbedaan antara Al-'Afu dengan Al-Ghafur. Ya, Al-'Afu artinya adalah memaafkan sehingga tidak mengazabnya. Itu Al-'Afu. Ya. Adapun Al-Ghafur, ada yang mengatakan dari kata Al-Ghafur yang artinya adalah menutupi. Ditutupi oleh Allah. Ya, ditutupi. Adapun Al-'Afu maka tidak diazab. Sehingga sebagian ada yang mengatakan bahwasanya nama Allah Al-'Afu ini lebih ablaq, lebih dalam daripada nama Allah Al-Ghafur, dan semuanya nama Allah adalah Asmaul Husna. Nah, cuma di situ disebutkan oleh sebagian ulama tentang perbedaannya. Al-Ghafur berasal dari kata Al-Ghafur yang artinya adalah menutupi dosa sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Karena seseorang tentunya malu ketika melakukan dosa dilihat oleh orang lain. Dan Allah SWT dialah Al-Ghafur yang maha menutupi dosa. Banyak dosa-dosa kita yang ditutupi oleh Allah, tidak dilihat oleh orang lain. Padahal kalau Allah mau, Allah SWT bisa membongkar dosa tadi. Tapi Allah Ghafur, dialah yang menutupi dosa. Kita disyaratkan untuk banyak memohon ya maghfirah kepada Allah, mengatakan Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli dalam salat kita, yang diantara zikir, diantara dua sujud, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, kita mengatakan Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Dalam sujud dan ruku kita juga demikian, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Minta kepada Allah SWT ditutupi dosanya. Dan kita berharap orang yang ditutupi dosanya di dunia, maka ini menjadi ciri bahwasanya Allah SWT akan menutupi dosanya di akhirat, sehingga tidak diperlihatkan di hadapan manusia yang lain dan diampuni oleh Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember.
Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.